Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul paling mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhoi para sahabat seluruhnya dan pengikut mereka hingga hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al-Khulafaur Rasyidin setelahku." Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat selepas wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khulafaur Rasyidin merujuk kepada 4 khalifah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mengenal kehidupan Khulafaur Rasyidin sangatlah penting bagi kita umat Islam. Karena kehidupan Khulafaur Rasyidin merupakan suatu penerapan praktik ajaran Islam yang jernih. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh sosok Khulafaur Rasyidin kedua, yaitu Umar bin Khattab. Kita akan coba memasuki kehidupan beliau sejak di Makkah, Madinah, dan sejumlah medan jihad di jalan Allah. Setelah itu, kita akan menemui Umar saat diangkat menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Kita akan merasakan bagaimana interaksi Umar dengan keluarga serta rakyatnya hingga hari-hari terakhir menjelang wafatnya. Kita akan mengenal Umar bin Khattab dari sepanjang hidupnya sebagai orang yang jujur, ikhlas, adil, dan memberikan kesan bahwa seorang pemimpin itu sebenarnya adalah pelayan bagi rakyatnya. Banyak hal baik yang bisa kita ambil dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah Umar mencoba membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata ini adalah proses Umar menuju Islam. Suatu hari, para pemuka kaum Quraisy berkumpul dan bermusyawarah tentang siapa yang akan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka berkata, "Baiklah, engkau yang akan membunuhnya." Suatu hari yang sangat panas, Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus di tangannya, bermaksud membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabatnya, termasuk Abu Bakar, Ali, dan Hamzah, yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dan tinggal bersama Rasulullah di Makkah dan belum hijrah ke Habasyah. Umar tahu bahwa saat itu mereka sedang berkumpul di rumah seorang sahabat bernama Al-Arqam di bawah Gunung Sofa. Di tengah perjalanan, Umar berpapasan dengan Nuaim ibnu Abdullah al-Nizam, yang saat itu telah masuk Islam, tetapi menyembunyikan keislamannya karena khawatir akan diusir oleh kaumnya. Nuaim lalu bertanya kepada Umar, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku mau menemui Muhammad, orang yang telah meninggalkan agama kaumnya, mencerai-berai urusan kaum Quraisy, serta menghina agama dan Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya." Nuaim berkata, "Alangkah buruk jalan yang engkau tempuh, wahai Umar. Engkau telah memperdaya dirimu sendiri, engkau terbuai, dan menginginkan kehancuran Bani Adi. Apakah menurutmu, Bani Abdi Manaf akan membiarkanmu hidup jika engkau membunuh Muhammad?" Keduanya lalu berdebat, hingga nada bicara mereka mulai meninggi. Umar berkata, "Menurutku, engkau telah berpaling meninggalkan agama nenek moyangmu. Seandainya aku mengetahuinya lebih awal, engkau adalah orang pertama yang aku bunuh." Nuaim mengatakan, "Aku beritahukan kepada engkau, wahai Umar, bahwa keluargamu dan iparmu juga telah masuk Islam dan meninggalkanmu sendirian dalam kesesatan." Umar bertanya, "Siapakah keluargaku yang engkau maksud?" Nuaim menjawab, "Saudara iparmu, yang juga sepupumu, Said bin Zaid bin Amr, dan saudara perempuanmu, Fatimah binti Al-Khattab." Setelah mendengar hal itu, Umar pun naik pitam dan langsung menuju rumah mereka. Ketika Umar mengetuk pintu, sang adik dan suaminya bertanya, "Siapakah yang mengetuk pintu?" Umar menjawab, "Ibnu Khattab." Saat itu, mereka sedang membaca sebuah lembaran bersama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Habab bin Al-Aras. Habab kemudian bersembunyi, sedangkan Fatimah dan suaminya berdiri, tetapi lupa menyembunyikan lembaran yang sedang mereka baca. Ketika Umar telah masuk, Fatimah melihat wajahnya penuh kemarahan, dan segera menyembunyikan lembaran itu di bawah pahanya. Umar berkata, "Suara apakah tadi yang aku dengar dari kalian?"
Saat itu, mereka sedang membaca surat Toha. Tidak ada suara apa-apa, kecuali obrolan kami berdua, jawab mereka. Pasti kalian telah murtad, kata Umar dengan geram. Saudara ipar Umar menjawab, wahai Umar, bagaimana jika kebenaran bukan berada pada agamamu? Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung memukul iparnya, dengan keras hingga terjatuh, bahkan Umar duduk di atas dadanya. Fatimah berusaha menarik Umar dari suaminya, tetapi dia pun ditampar dengan keras, hingga wajahnya berdarah. Fatimah berkata kepada Umar dengan penuh amarah, wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku, karena aku mengesahkan Allah? Umar menjawab, ya, benar. Fatimah berkata lagi, jika begitu, lakukanlah apa yang engkau hendak lakukan. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kami telah menyatakan Islam langsung di hadapanmu. Mendengar hal itu dari saudari perempuannya, Umar menyesal dan bangun dari dada iparnya, kemudian duduk dan berkata, berikanlah lembaran yang ada pada kalian kepadaku, agar aku dapat membacanya. Namun Fatimah menolaknya dan berkata, aku tidak mau memberikannya kepadamu. Umar berkata lagi, celakalah kamu, hatiku telah tersentuh oleh kata-katamu, berikanlah kepadaku lembaran itu, karena aku ingin melihatnya, dan aku berjanji akan mengembalikannya kepadamu. Fatimah berkata, engkau najis, sedangkan Al-Quran tidak boleh disentuh, kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci, bangun, dan mandilah atau berwudu. Kemudian, Umar pergi, dan kembali lagi setelah membersihkan badannya. Fatimah pun memberikan lembaran itu kepada Umar, yang berisi surah Toha, dan beberapa surah lainnya. Umar mengambil lembaran tersebut, lalu membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada kalimat, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, dia berhenti, dan meletakkan lembaran tersebut, untuk berpikir sejenak, lalu mengambilnya lagi. Umar terus membaca, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, diturunkan dari Allah, yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknyalah apa yang ada di langit, bumi, di antara keduanya, dan yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia, dan yang lebih tersembunyi. Umar berkata, dari hal ini, kaum Quraisy telah lari. Umar terus melanjutkan bacaannya hingga ayat, sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan laksanakan sholat, untuk mengingatku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang telah ia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu, oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Umar berkata, semestinya, yang mengatakan kalimat ini, tidak ada yang disembah selain dia. Tunjukkanlah kepadaku, di mana Muhammad. Mendengar perkataan Umar, Habab langsung keluar dari persembunyiannya, seraya berkata, ketahuilah Umar, aku sangat berharap, doa yang dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin lalu, menjadi kenyataan. Beliau berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini, dengan orang yang paling engkau cintai, di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab, atau Abu Jahal Amr bin Hisham. Umar lantas berkata, kalau begitu, tunjukkan kepadaku, di mana Muhammad. Karena meyakini ketulusan Umar, mereka lalu memberitahukan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada di sebuah rumah, di sofa, bersama beberapa sahabatnya. Umar kemudian membawa pedangnya, dan bergegas menemui Rasulullah beserta para sahabatnya. Sesampainya di sana, Umar langsung menggedor pintu, dan memanggil-manggil Rasulullah. Mendengar suara Umar, beberapa sahabat merasa kaget, dan tidak ada seorang pun
yang berani membukakan pintu, mengingat kebencian Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah bin Abdul Muthalib melihat mereka merasa ketakutan. Dia berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Yang datang adalah Umar bin Khattab." Lalu Hamzah berkata, "Izinkanlah dia masuk. Jika Allah menginginkan kebaikan darinya, dia akan masuk Islam. Jika tidak, membunuhnya sangat mudah bagi kita." Mereka lalu membukakan pintu untuk Umar, sedangkan Hamzah bersama seorang sahabat lainnya mengawal Umar untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Izinkan dia masuk." Umar pun masuk, dan Nabi bangkit menyambutnya, dan menarik baju Umar dengan kuat, dan berkata, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai putra Khattab? Demi Allah, menurutku engkau tidak akan berhenti, sampai Allah menurunkan bencana atasmu." Umar segera menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu, untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang dibawanya dari sisi Allah." Maka Rasulullah mengucapkan takbir. Mendengar hal itu, seisi rumah pun tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Para sahabat bangkit dari tempatnya masing-masing. Mereka merasa lebih dimuliakan oleh Allah ketika Umar masuk Islam bersama Hamzah bin Abdul Muthalib dan mengetahui bahwa mereka akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari musuh-musuhnya. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, bagaimana kisah Umar selanjutnya? Apa peran selanjutnya setelah Umar masuk Islam? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nantikan kisah selanjutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen yang membangun bagi perkembangan channel ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.